Shalom, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita berbakti di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita boleh diberikan kesempatan kembali untuk kita datang ke dalam hadirat Tuhan, meskipun cuaca di luar hujan, tapi kita mau tidak menyurutkan semangat kita untuk kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu, atas kasih setia-Mu pada kami, setiap kami Tuhan jemaat-Mu. Biarlah hati-hati kami rindu untuk kami meninggikan Engkau, memuji dan memuliakan nama-Mu, hadirat-Mu hadir di tempat ini, di setiap hati kami Tuhan. Biarlah kami dibarui oleh kuasa-Mu Tuhan. Kau urapi setiap kami yang ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Kau layakkan kami untuk kami melayani Engkau, dan Kau selalu hadir dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah kuasa-Mu saja yang bekerja dan urapan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Katakan, ajarku mengerti. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, Kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu.
untuk buktikan kasih setianya ke dalam kehidupan kita. Kita mau imani janji Tuhan. Haleluya. Untuk selamanya iman kami berkata, Tuhan tak pernah gagal. Katakan Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Kita mau imani ini Tuhan. Janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya, imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Engkau tak pernah gagal Tuhan. Haleluya. Syukur. Haleluya. percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan janji.
Tuhan. Amin. Kami mau memuji, memuliakan Engkau karena Engkau sudah memenangkan kami Tuhan. Haleluya. Kami akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan perkatakan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selalu kembali. Tuhan kita, Tuhan yang hebat dalam kehidupan kita.
Tuhan yang hebat, karena Tuhan kita Tuhan yang maha besar. Saudara ngundang untuk bangkit berdiri. Dia tak akan tergoyahkan dan tak akan terkalahkan dalam hidup kita. Dalam namanya luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan dan mati ini. Bila setiap apa yang kami berikan buat pekerjaan Tuhan mati ini Tuhan berguna dan boleh membantu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap kami akan beri, dan yang belum bisa memberi Kau juga akan berkati dengan limpah yang dari Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan beri dan persembahkan persembahan kami buat pekerjaan Tuhan. Haleluya. Amin. Dialah segalanya, segalanya bagi kita. Segalanya
Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah Tuhan yang membalikan dengan berlipat kali ganda. Amin. Puji Tuhan. Sebentar kita akan menyaksikan penyerahan anak dari Bapak Hilmi dan Ibu Vita. Saya persilakan untuk maju ke depan. Saya persilakan Bapak Pendeta. Satu. Untuk mendasari untuk acara penyerahan anak, kita akan buka dalam firman Tuhan. Kita buka Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-14. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Amin. Ya. Jadi Tuhan mempersilahkan, ya, ketika murid-muridnya menghalang-halangi untuk anak-anak datang kepada Tuhan, dia menegur, Tuhan Yesus menegur supaya memberikan kebebasan untuk anak-anak itu datang kepada Tuhan. Amin. Ya. Tapi ketika kita menyerahkan anak kita kepada Tuhan, lalu orang tua bagaimana? Ya. Apakah ketika anak itu sudah diserahkan sama Tuhan, lalu orang tuanya sudah apa? Sudah santai, sudah enjoy, wis tak pokoknya tak serano, wis mati hidupnya gimana caranya, wis tergantung sama Tuhan. Tidak seperti itu. Orang tua masih tetap mempunyai peranan. Amin. Ya. Karena keberhasilan anak-anak kita tergantung juga sama peran daripada orang-orang tuanya. Ya. Dasarnya di mana? Kita baca di dalam Amsal pasal 19 ayat 17. Ya. Duduk saja dulu nggak apa-apa. Iya. Ya. Mohon maaf, Amsal 29 ayat 17. Ya. Perhatikan ya, untuk bapak dan ibunya, perhatikan ini. Didiklah apa? Anakmu. Maka ia akan apa? Memberikan ketentraman kepadamu dan apa? Mendatangkan sukacita. Apa yang dilakukan orang tua untuk anaknya? Adalah mendidik. Ya. Mendidik yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Ya. Jadi ketika anak, lupa saya namanya. Ya, sebentar ya. Ya, ketika si bayi ini, si baby ini diserahkan kepada Tuhan, bukan berarti orang tua sudah lepas, tidak ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab orang tua adalah tetap apa? Mendidik dengan secara benar. Ya. Mendidik dengan secara benar, dengan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, ya, dasarnya kenapa kita harus serahkan kepada Tuhan? Karena memang itu perintah Tuhan, ya, supaya Tuhan juga menjaga, melindungi. Ya. Tetapi juga ada peran orang tua. Nah, orang tua harus tetap mendidik anak-anak dengan secara benar, dengan secara firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan menyerahkan anak kita yang terkasih, ya. Ya, saudara, anak kita atau wis cucu saya gitu kan ya. Karena saya sudah punya cucu juga gitu ya. Ya.
yang bernama Cornelia ya, Lalisa Valovi ya. Oh, sudah dengar kamu dipanggil ya? Ya, ya, ya. Dengan kedua orang tuanya yaitu Ibu Rahel Novita dan nama ayahnya Hilmi. Apa ini Hilmi? Noval. Ya, saya bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Silakan Pak Didit dan pelayan yang Para lain kita akan tua-tua berdoa. mungkin bisa berdoa, mengangkat tangan, memberkati, kita serahkan anak kita yang terkasih. Ya. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hari ini kami menyerahkan anak kami yang terkasih, Cornelia Tuhan, di dalam anugerah kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan anak ini Tuhan, biarlah dia jadi anak yang luar biasa. Seorang anak yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyertai dia dalam masa pertumbuhannya. Kami mematahkan segala tipu daya iblis. Kami mematahkan segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Engkau lalukan dari kehidupan anak ini. Biarlah dia bertumbuh dengan secara baik. Bertumbuh dengan secara baik. Karena anugerah-Mu, karena cinta dan kasih-Mu. Demikian juga kami menyerahkan kedua orang tuanya Tuhan. Biarlah mereka boleh dapat mendidik anaknya dengan baik, dengan sesuai kebenaran firman Tuhan. Jadikan kedua orang tua ini teladan dan contoh yang baik buat anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya nanti menjadi kebanggaan, anak-anaknya nanti menjadi sukacita, anak-anak menjadi damai sejahtera buat orang tua mereka. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati keluarga pasangan muda ini dalam nama Yesus. Berkati hubungan pernikahannya dalam nama Yesus. Berkati, berkati. Biarlah jalinan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, cinta yang mula-mula itu selalu ada di dalam kehidupan mereka berdua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati rumah tangganya. Berkati pekerjaan yang sudah dipercayakan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan keluarga ini di dalam anugerah-Mu, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami percaya damai sejahtera Tuhan Yesus turun atas kehidupan mereka. Inilah doa kami dan kami bersyukur. Sebab itu kami serahkan sekali lagi anak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya diberkati, mari katakan amin. Silakan duduk dulu Pak Serak. Selamat kepada Bapak Hilmi dan Ibu Vita yang sudah menyerahkan anaknya. Biarlah anak ini biar tumbuh di dalam Tuhan dan selalu diberkati, dan apapun yang diperlukan oleh anak itu selalu memberkati. Amin. Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan siapkan kehidupan kita. Biarlah kita menjadi tanah yang subur dan kita boleh diisi oleh benih yang baik di dalam Tuhan, dan boleh bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, silakan bangkit berdiri. Karena seperti rusa yang rindu akan sungai Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sebiru salibmu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Engkau berarti buat kami Tuhan.
Kami sembah. Kami percaya hanya nama Yesus yang sanggup memberikan jawaban di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Roh Kudus Engkau turun atas kami saat ini. Kuasai tempat ini, bahkan kuasai hati kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari nyatakan kebenaran-Mu buat kami pada pagi ini. Hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya Roh-Mu tidak pernah terbatas buat kami. Singkapkan kebenaran itu buat kami, karena kami tahu kebenaran itu akan memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Ya, puji Tuhan, shalom. Selamat pagi. Ya. Dengan cepat saya akan memperkenalkan nama saya. Ya. Boleh yang tengah diisi kosong saudara? Iya. Mari Bapak Ibu yang pojok-pojok bisa ini di sini ya. Supaya pandangan saya ya. 1, 2, 3 ya. Ya. Boleh maju, boleh. Mari Bapak Ibu. Saudara kalau ke pesta duduk di belakang nggak masalah. Ya. Tapi kalau beribadah ya, kita harus cari tempat yang terbaik untuk kita apa? Dengar-dengaran kebenaran firman Tuhan. Kadang-kadang banyak orang terbalik saudara. Ya. Ketika beribadah duduknya minta yang paling belakang. Tetapi banyak orang kalau ke pesta disuruh belakang. Rebutan duduk yang paling apa? Paling depan. Kenapa? Takut gak umanan katanya. Ya. Sekedarannya intermezzo saja. Ya. Jadi nama saya Antonio Sandrigo. Wah, nama yang cukup luar biasa, yang bagus pemberian orang tua saya. Ya. Ya, namanya seperti orang yang kalau dengar suaranya, suatu ketika saya pelayanan di Kalimantan, ya, di Pampang di anunya itu pendeta Antonius Sandrigo dari Surabaya. Mungkin orang berpikir, wah namanya siapa? Antonius Sandrigo. Wah dipikir orangnya, ya, orangnya gagah tinggi besar itu ya kan. Namanya kan keren, Antonius Sandrigo, seperti orang yang wah gitu. Tapi ketika saya berangkat, saudara, saya naik pesawat, saya pakai celana pendek, saya pakai sandal, pakai rangsel begitu, sampai tiba di Cilirut kalau nggak salah tiba ya, di Kalimantan Tengah ya, Palangkaraya ya, di Bandara Cilirut ya. Saya ditelepon gitu kan. Pak, posisi di mana sama yang jemput? Posisinya di mana Pak? Oh saya sudah sampai Pak. Baik Pak, tunggu 10 menit lagi saya nyampe. Saya tunggu saudara. Ketika dia sampai, dia telepon saya, Pak posisinya di mana? Saya duduk di depan, nggak ada Pak. Ya, mungkin dilihat karena saya pakai apa? Pakai celana pendek, pakai kaos, pakai rangsel begitu ya. Mungkin dipikir saya bukan pendetanya gitu. Karena pada waktu itu saya berangkat seperti orang anak yang hilang.
Yang jemput saya pakai baju resmi, saudara. Pakai jas, wah, pakai sepatu yang waduh pokoknya saya lihat orangnya luar tinggi besar. Ya. Dan ketika telepon-teleponan dan ketemu saya dilihat, saudara, dari apa? Dari atas sampai bawah. Dipikir gini, apa bener iki pendeta nih? ya. Antara percaya dan tidak, saudara. Ya. Karena saya nggak ada potongan tuh jadi apa ya? Saya kalau kemana-mana ya pakai batik begitu ya. Kalau pakai jas saya rasa saya kurang enjoy begitu. Kenapa kurang enjoy? Nggak cocok sama potongannya gitu ya. Jadi kemana-mana saya pakai batik, saudara. Ya. Dan pada waktu itu acara KKR Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Saya lihat panitianya dari waduh jas-jasan semua. Saya badian ya. Saya disuruh duduk di depan, wah rodok minder saya. Karena biasa belum mengenal medan itu masih apa, wah hamba Tuhan pun masih punya rasa apa, wah stres saya, saudara. Ya. Kenapa? Karena belum tahu medannya orangnya seperti apa. Bolak-balik saya ke kamar mandi, saudara. Perhatikan kalau orang itu bolak-balik ke kamar mandi, ya bisa sakit perut, ya. Apalagi yang melayani bolak-balik ke kamar, wah ini bahaya nih. Ini ada unsur apa? Wah kurang pede nih, stres ini. Jadi bolak-balik ke kamar mandi. Ya. Jadi artinya, wah nggak ada kelihatannya namanya, tapi itu nama pemberian orang tua. Ya. Antonius Sandrigo. Nah, kalau saya ceritakan latar belakangnya nanti khotbahnya nggak selesai. Saya punya satu istri dan puji Tuhan, ya, saya punya momongan ya, buah dari pernikahan 5 orang putri putra. Cucu saya 3 mau 4. Kira-kira ada yang negak, kira-kira ada yang menebak, kira-kira umur saya berapa? Kok wis diputu papat gitu. Ya. Kira-kira ada yang tahu kira-kira umur saya hari ini berapa? Usia saya. Kira-kira berapa, Bu? Kira-kira Ibu lihat usia saya sekarang. Kocok saudara. Punya itu ya Bu ya, punya feeling yang kuat. ya. Oke, kita akan masuk aja dalam firman Tuhan ya. Kita akan baca dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang ke-21. 2 Tawarik pasal 26 ayat yang ke-21. Ya, mari kita akan bersama-sama kita akan baca firman Tuhan ini. 3, 2, 1. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat itu, negeri itu. Amin. Seorang raja ya, yang awalnya diberkati Tuhan luar biasa, tapi kita baca ending daripada ceritanya sangat apa? Tragis. Kena penyakit kusta, diasingkan sampai apa pada hari matinya. Saudara, banyak orang kadang-kadang bisa mengawali sesuatu dengan bagus, tapi belum tentu bisa mengakhirinya dengan bagus. Banyak orang yang menyala-nyala awalnya melayani Tuhan luar biasa, nggak tahu pagi, nggak tahu siang, nggak tahu malam. Waduh. Ya. Bahkan mungkin nggak pulang-pulang dari gereja, nggak pulang-pulang dari pelayanan.
luar biasa. Dia memulai sesuatu yang luar biasa. Tapi banyak yang belum tentu bisa mengakhirinya dengan baik. Raja Uzia mengalami awalnya luar biasa. Ya, nanti kita belajar ya. Dia diberkati luar biasa. Karena apa dia diberkati? Ya. Tapi cerita yang kita baca hari ini, hidupnya terkena penyakit kusta. Dan kusta zaman dulu sama sekarang itu beda. Kalau kusta zaman sekarang itu orang masih bisa masih bisa keluar. Ya. Bahkan banyak keluarganya, ketika ada keluarganya yang kena penyakit kusta bisa dikomersilkan, disuruh cari uang, ya. Disuruh di pinggir jalan gitu kan. Orang lihat kan apa? Waduh, kasihan. Sehingga ada yang lempar uang. Ya. Kusta itu pada zaman dulu sangat menyiksa. Kenapa? Karena dia tidak boleh bergaul dengan masyarakat umum. Dan akibat penyakit kusta itu akibat kesalahan, kelalaian. Orang yang terkena penyakit kusta pada zaman dulu itu akibat dosa. Kusta itu penyakit kutukan. Satu tindakan yang menyakitkan hati Tuhan. Tindakan-tindakan yang mengecewakan hati Tuhan. Atau yang namanya tindakan-tindakan atau dosa lah yang kita lakukan. Dampaknya bisa terkena penyakit kusta. Miriam dan Harun. Ya. Ketika dia berdosa dengan mulutnya. Apa yang dilakukan Miriam dan Harun pada waktu itu? Dia sedang mengata-ngatai siapa? Adiknya Musa. Karena mengambil seorang perempuan dari Kusia. Ya. Istilah sekarang orang Jawa itu apa? Rasan-rasan. Miriam dan Harun rasan-rasan lalu protes sama Tuhan. Dipikir sing iso nglayani itu mek Musa tok. Wah, ya kan? Aku kan yo imam, keturunan imam Lewi. Saya ya bisa. Ya. Namanya orang rasan-rasan itu ngomong yang bagus atau ngomong yang jelek. Ya. Tapi yang namanya rasan-rasan yo gak ono lah, jarang rasan-rasan ngomong sing apik. Ya. Pasti endingnya tujuannya negatif. Kenapa? Ya, karena melihat pribadi ini lalu kita ketemu dengan orang lain lalu kita kongsi. Ya. Lalu deloken itu loh. Ya, duding orang. Ya. Dipikir yang main musik itu Pak Yoni tok lah gitu. Ya. Atau dipikir yang bisa WL itu cuma Mbak Ika saja. Aku Loisa bisa. Aku bisa. Kok aku nggak dijadwal? Oh lalu yang sekarang ngetren. Oh itu dinasti. ya. Punyanya keluarga jadi ya seperti itu. Mulai saudara berbicara sesuatu yang tidak baik dan ketika Tuhan dengar karena perkataan lu ini. Alkitab katakan dengan mulut engkau diberkati. Tapi dengan mulut juga engkau dikutuk. Lidah ini bisa mendatangkan berkat, bisa mendatangkan kehidupan, tapi lidah ini juga bisa mendatangkan kutuk dan kematian. Makanya kita berhati-hati untuk berkata-kata, jaga lidah kita, jaga mulut kita, untuk kita berbicara sesuatu yang positif saja. Amin. Yang negatif-negatif sudahlah belajar kita buang.
kita hilangkan. Karena rasan-rasan itu Tuhan kasih penyakit kusta sama Miriam dan Harun. Selama 1 minggu kalau nggak salah. Sembuhnya bagaimana? Kalau berdasarkan imamat, sembuhnya harus ketemu dengan para imam. Ya, dibasuh, dibersihkan. Tapi karena ini dua-duanya ini juga imam gitu ya. Sembuhnya gimana? Datang ke Musa. Minta apa? Minta maaf. Minta maaf karena sudah melakukan kesalahan, ngomong yang enggak tentang Musa. Nah, kadang-kadang minta maaf itu sulit dilakukan oleh banyak orang. Iya toh, betul. Kadang orang itu sudah tahu salah, kongkon njaluk ngapura, cek angeli itu. Kita ini sudah tahu kita salah, tapi untuk datang minta maaf, ngakui kesalahan, itu sulit atau enggak? Gengsinya manusia. Gengsi manusia. Dan nggak salah juga sih, karena dari sononya ya memang lempar bola terus kok. Coba ketika Adam jatuh dalam dosa, ketika Tuhan datang kan mencari Adam, Tuhan kan ngomong sama Adam. Adam, padahal cuma Tuhan lo nggak ngomong yang aneh. Adam, di mana engkau? Iya kan? Ya. Mungkin Tuhan ngomong, apakah benar engkau makan buah yang aku larangan itu ya? Apa Adam lalu ngomong, benar Tuhan saya yang makan. Adam bilang seperti itu? Oh, enggak. Apa kata Adam? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, ini yang memberi apa, yang menyuruh aku makan. Lalu Tuhan ngomong sama Hawa, bener Hawa, kamu nyuruh Adam makan. Hawa gimana jawab? Apa Hawa ngaku? Bener Tuhan, aku yang nyuruh suamiku gitu. Apa kata Hawa? Ular. Nah sekarang pertanyaannya, yang kasihan kan ularnya. Dia mau nuduh siapa? Makanya sampai sekarang ular itu yang lambangnya iblis jadi kambing hitam. Sudah tahu manusia kita ini melakukan kesalahan sendiri, yang disalahkan siapa? Iblisnya. Oh memang iblis kok, setan sing ganggu. Padahal wis tahu loh, ada rambunya dilarang. Ya. Kok sih diterobos? Suatu saat saya besuk anak saya. Malam saya lihat dari Korem itu lurus ke pabrik paku, ya kan? Malam belok kanan nggak apa-apa, ya. Tembus paru itu loh ya kan? Ya. Paginya dari jauh saya sudah terasa loh, Roh Kudus sudah bilang jangan belok. Itu sudah kuat, saya sudah diingatkan, hati saya nggak tenang, saya nggak boleh belok. Tapi namanya manusia loh, tadi malam kan gak apa-apa. Ya. Tapi Roh Kudus bisa semakin kuat, jangan belok. Ya. Saya mau belok kiri, tiba-tiba ada orang nyalip saya. Dia belok kanan, loh saya refleks belok kanan. Saya refleks belok kanan. Ketika saya belok kanan, mau masuk warung, di stop sama polisinya. Polisi dan delik, namanya dilihat dari terowongan jaga. Kena tilang. Sudah tahu saya salah, saya ngengkel enggak? Saya ngompak, enggak ada rambunya ini, enggak ada rambu, dilarang belok kanan. Iya bapak salah, harusnya bapak ke kiri dulu, putar balik baru. Iya Pak, tapi tadi malam ya kan? Ya. Kan jadi perdebatan panjang. Seandainya saya ngomong, iya Pak saya salah, selesai. Yang membuat panjang cerita kehidupan kita yang gak pernah selesai dengan persoalan dan masalah,
Karena kita ini enggak mau ngaku, enggak mau jujur kalau salah-salah, enggak. Karena gengsinya manusia selalu membenarkan dirinya sendiri lalu menuduh orang lain salah. Walaupun sebenarnya kita sudah tahu itu salah. Gak gampang memulai sesuatu yang baik dan mengakhiri dengan baik. Proses, saudara. Jatuh bangun. Yang namanya iman itu begini loh. Gak ada orang langsung gini ya. Perjalanan iman itu seperti kehidupan detak napas jantung gitu loh. Gini. Kalau lurus gini, game over. Makanya kalau ada orang-orang yang melayani Tuhan, begini langsung naik. Wah, harus paham. Enggak lama lagi pasti. Ya. Ada mbak tua yang bau dipakai luar biasa dari awal tanpa itu tiba-tiba melejit naik tinggi. Harus paham. Sebentar lagi dia pasti apa? Turun. Karena enggak melewati masa-masa yang ini loh. Perjalanan hidup yang rasanya sulit, makan itu seperti apa, kadang ada, kadang tidak, perlu pergumulan. Ya. Saudara, usia mengalami sesuatu awalnya yang luar biasa, tapi akhir endingnya sangat tragis. Dan saya berharap di sini nggak ada. Amin. Ya. Awali sesuatu dengan baik, akhiri dengan ending cerita yang luar biasa di hadapan Tuhan. Ya, jangan sampai nanti ending kita, jadi rasan-rasane wong. Ya. Sebagai orang yang terkena penyakit kusta, itu menderita lahir dan batin. Secara lahir dia mengalami kesakitan. Ya. Secara batin dia mempunyai keluarga, punya istri, punya anak, punya mungkin selir dan sebagainya. Tapi tidak bisa hidup bersama. Bayangkan loh kalau kita punya istri, punya anak lalu gak bisa bersatu. Susah enggak? Sedih enggak? Susah, saudara. Apalagi yang punya cucu itu kan, waduh rasanya kangen kalau sama cucu ketemu itu, gak ketemu berapa hari itu sudah apa? Ada rasa kangen yang tersendiri. Tapi ketika kangen tapi tidak bisa apa? Bersama. Kusta itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Kusta itu adalah sesuatu yang mengerikan, menyakitkan. Dan kusta itu adalah sesuatu yang memalukan. Seorang raja loh, diberkati Tuhan. Tapi ending ceritanya sangat tragis. Saya sebagai seorang hamba Tuhan apa enggak pernah jatuh bangun? Loh sering. Gak ada hamba Tuhan itu yang super power itu. Ya. Kayak malaikat, gak ada. Saya jatuh bangun, saudara. Karena background saya, latar belakang saya juga background latar belakang yang madesu. Hidup saya itu masa depan suram dulu. Ya. Sampai ketika saya menikah itu, saya nikah muda loh, umur 19 tahun. Durung ono, durung genep 19. Ya. Makanya sekarang ini saya sudah punya cucu 4, hampir 4. Anak saya gede-gede sudah. Sudah besar-besar semua anak saya. Jadi kalau saya jalan sama anak saya wis koyo bukan kayak papa mbak anaknya ya. Anak saya yang perempuan kecil-kecil sama saya, kayak saya. Yang laki tinggi-tinggi ya saya ya. Bukan berarti saya di tempat ini terus enggak, saya jatuh bangun, proses.
Oleh sebab itu kalau mungkin Bapak Ibu dalam menjalani perjalanan iman jatuh bangun, jangan putus asa, itu proses. Ya. Jatuh bangun lagi sampai kita tetap tegak berdiri, itu buat pengalaman. Supaya apa? Supaya kita bisa, oh kalau ini sudah, ya kan? Saya sudah ngalami ketika kita mau melangkah, wah itu bahaya kan. Kita kan sudah tahu ada warning-warningnya. Kita ini sama manusia, pendeta ya manusia, podo-podo makan nasinya, dijewet ya loro. Tapi bagaimana cara kita, sikap kita ketika kita mengalami, ketika kita jatuh? Apakah kita mau bangkit bangun lagi untuk memperbaiki yang jatuh supaya kita tidak terjatuh lagi? Dalam perjalanan hidup itu ada kerikil-kerikil kecil. Tapi bukan dibuat satu alasan loh. Ada ada dosa yang tidak loh namanya dosa kok tidak disengaja. Definisi dosa itu apa? Pelanggaran hukum Allah. Itu definisinya. Dosa itu apa? Pelanggaran hukum Allah. Kita sudah tahu hukum tapi kita langgar. Coba kita baca ayat di atasnya, ayat 4. Saudara itu luar biasa loh usia ini. Saya sampai jam berapa ini ya? Sampai jam 10 ya? Ya. Sampai setengah 8 ya Mbak Ika ya. Oke. Ayat yang keempat ya. Ketika dia umur 16 tahun diangkat jadi raja. Perhatikan, awal dia diberkati Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Pertama yang dilakukan ala usia apa? Ia melakukan apa yang ini bertolak belakang dengan endingnya, ya kan? Tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya apa? Takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Usia ini orang yang berhasil. Umur 16 tahun yang masih relatif muda. Yang seharusnya belum waktunya mungkin jadi raja. Dia diangkat jadi raja. Karena dia apa? Mencari Tuhan, dia hidup benar di hadapan Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan. Tuhan buat berhasil. Kalau kita baca di bawahnya, dia diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Ya. Makanya Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ketika kita mencari Tuhan, hidup benar di mata Tuhan, maka sebenarnya orang percaya Kristen itu nggak bingung dengan masalah apa? Berkat. Karena berkat itu akan mengikuti. Tapi masalahnya yang kita cari hari ini berkatnya dulu. Alkitab katakan berkat itu kadang-kadang diberikan Tuhan ketika kita waktu masih apa? Tidur. Tapi bukan berarti malas-malasan loh ya. Saya nggak ngajarkan kita diberkati Tuhan lalu kita malas-malasan nggak bekerja, ya salah juga. Ya. Artinya kita aktif, kita lakukan aktivitas kita sebagai manusia, kita bertanggung jawab, kita bekerja. Berkat itu urusannya Tuhan, amin. Ketika kita mencari Tuhan, ketika kita beribadah, hidup benar di mata Tuhan, maka berkat itu akan mengikuti. Kalau saya perhatikan diri saya sendiri juga saya bingung. Orang melihat saya juga bingung. Loh Pak Anton orang tidak kerja, tapi kok bisa hidup? Ya. Anak-anaknya ya bisa bertumbuh, bisa ya. Jangankan orang lain yang melihat, saya sendiri ya bingung kok, ya. Itu karena Tuhan. Tapi bukan berarti saya kaya, saya enggak kaya, saya enggak mampu. Saya sederhana.
Kalau untuk masalah maaf kalau untuk masalah lahir makan dan minum aja nggak kurang, ada yang dimakan dan minum. Tapi nggak berkelimpahan. Duit jarang pegang, saudara, ya kan? Tuhan tahu kemampuan saya. Ya, kalau saya pegang duit, wah bahaya ini Pak Anton ini, ya kan? Ya, lah dikai duit bahaya ini. Ya, karena background, saudara. Karena mau nggak mau, karena background itu kadang-kadang masih apa? Karena belum bisa dipercayakan, Tuhan belum kasih apa? Nah, jangan-jangan nanti lek tak kasih duit brek gitu, wah duitnya digawe aneh-aneh. Iso digawe ngene man jedang jedung jedang jedung jedang jedung. Ya. Tahu? Ya. Yang dunia malam pasti tahu. Jedang jedung jedang jedung jedang jedung. Ya. Wah bahaya ini. Makanya belum dipercayakan. Sampai kita bisa dipercayakan jadi bendahara yang baik. Hari ini kita belajar loh. Kenapa kita kok belum, waduh berkatnya. Ya kita harus belajar introspeksi. Berarti ada sesuatu yang ketika kita mau diberkati lebih daripada kapasitas kita. Belum dipercaya, bahaya, membahayakan diri. Saya kasih tahu hari ini, Tuhan itu tahu kapasitas kita untuk terima berkat. Kalau engkau belum bisa dipercaya, belum mampu untuk terima berkat itu akan membahayakan diri kita. Makanya jangan maksa Tuhan, berdoa Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Endingnya nanti ceritanya seperti ini. Salah satunya yang menjadi penyebab usia dikucilkan karena kusta, karena dia belum mampu atas berkat yang dipercayakan kepada dirinya. Ada orang yang meminta Tuhan berkati aku apa? Berlimpah-limpah. Kiranya, ya lagunya kan, doa apa itu? Yabes, engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ada saatnya. Tapi kalau belum, jangan memaksa. Karena berkat itu kadang-kadang bisa membuat kita membahayakan diri kita. Diberkati luar biasa. Lihat ayat di bawahnya 6 dan perang menang, perang menang, perang menang. Ada satu penyakit penyebab yang membuat ending daripada usia terkena penyakit kusta. Perhatikan ayat yang ke-16. Belum mampu saudara, belum. Ya, perhatikan ayat 16. Ya. Setelah ia menjadi apa? Kuat, diberkati. Ya. Tentaranya luar biasa, perang, tidak ada yang bisa mengalahkan. Ia menjadi apa? Tinggi hati. Tinggi hati itu sama dengan sombong, congkak. Diberkati DDI gayane wis beda. Betul ndak? Biasanya nyekel duit sedina 50.000, saiki sedina 500.000, beda. Biasanya pegang HP jadul, sekarang diberkati HP bagus, beda cara pegangnya. Lek HP jadul kalau telepon black keluar itu delek-delek gini takut. Kenapa? Wah, HP ku jadul apa meneh karetan kabeh. Tapi kalau dikasih Android yang bagus, Saudara. Ya. Dimasuk nosa, dikeluarkan lagi. Ya. Dimasukkan belum ada apa-apa wis dilihat, koyo ada SMS ana
telepon. Wah, padahal nggak telepon, ada telepon. Ngerti maksud saya? Tonggoku delok niki lho HP ku apik. Artinya apa? Pamer. HP jadul dipamerkan enggak? Disembunyikan. Kalau HP jadul malu dikeluarin. Tapi kalau HP-nya bagus, saudara, bahaya. Setelah yang menjadi kuat, dia mulai tinggi hati, dia mulai sombong. Orang tinggi hati, sombong itu tidak memperdulikan orang lain. Yang seharusnya bukan pekerjaannya, yang seharusnya bukan tempatnya, ia lakukan. Merasa dirinya mampu, merasa dirinya bisa, dia tidak membutuhkan orang lain. Ini cerita Alkitab, bukan di sini, amin. Ini cerita Alkitab, kejadian nyata. Orang sombong itu jarang memperdulikan orang lain, dan sombong di sini bukan karakter. Tinggi hati sombong yang dialami oleh usia bukan karakternya dia orang sombong. Tapi sombong ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Diberkati loh. Betul? Setelah, bukan berarti kita enggak, kita diberkati puji Tuhan. Ya. Tapi jangan sampai berkat itu mengubah sikap kita. Jangan sampai berkat itu mengubah karakter kita. Ada orang yang berdoa, Tuhan berkati aku supaya aku jadi berkat, embel. Ketika diberkati Tuhan untuk nyalurkan berkat, eman. Terima kah? Maunya kita terima terus ngasihnya. Terima masuk kantong, terima masuk kantong. Kapan kayak ini, saudara? Itu terima kasih itu ungkapan bahasa yang bagus loh itu. Kalau kita pelajari. Banyak orang ketika belum diberkati Tuhan, dari pagi siang malam dia berdoa untuk diberkati. Tapi ketika dia diberkati Tuhan, dikasih posisi pekerjaan yang bagus, dikasih berkat yang luar biasa, minggu sudah mulai jarang beribadah. Kalau ditelepon, lagi di mana Pak? Waduh Pak, ini maaf, lagi ngabisin uang kecil. Udah baik gede-gede berarti, ya. Minggu waktunya ibadah dibuat ke mall, belanja, ngabisin uang apa? Kecil. Sebelum diberkati dia aktif nangis di gereja luar biasa. Tapi ketika dia hidup di dalam berkat, berkat itu menjauhkan dia dari Tuhan. Artinya sebenarnya dia belum siap terima berkat. Kenapa? Karena berkat itu menghancurkan kehidupannya. Menghancurkan hubungannya dengan Tuhan. Sehingga timbul kusta nanti. Jadi kita sekarang lihat saja, sudahlah. Kalau orang sudah dipercayakan, diberkati Tuhan, tapi masih gegem, ya, saya nggak nakut-nakuti loh, ini firman Tuhan, ya, gegem itu, waduh, biasanya orang itu ya, kalau ngomong itu enak, tapi lek wis nyekel duwe, ya kan, kate ngeculno duwe, itu apa? Sulit eman, apalagi kalau duwe ketok gede, ya kan, kate ngelongno ngeculno. Meskipun sudah janji loh. Ya. Berjanji Tuhan Natal aku akan tabur benih iman. Ya kan? Benih iman untuk menopang Natal di tempat ini. Benih iman. Wes diberkati Tuhan sebenarnya. Ketika dia ngomong benih iman untuk berkat Tuhan. Ketika dia sudah diberkati Tuhan. Berpikir enggak untuk nyalurkan berkatnya? Berpikir saudara. Karena melepaskan sesuatu itu kebiasaan orang itu sulit. Hari ini kita belajar. Ketika engkau diberkati Tuhan, jangan sampai berkat itu menghancurkan diri kita. Jangan sampai berkat yang kita terima
itu menjauhkan hubungan kita dari Tuhan. Seharusnya kita semakin diberkati. Berkat itu semakin membawa kita dekat dengan Tuhan. Amin. Semakin kita diberkati kasih Tuhan dalam diri kita, itu semakin luar biasa untuk bermurah hati. Pelayanan saya di Surabaya bukan pelayanan yang besar. Pelayanan saya murni memberi. Karena pelayanan saya orang-orang lansia dan orang-orang bawah. Ya, jadi pekerja pemulung, orang-orang jalanan, wong bambung-bambung dulu. Ya. Enggak banyak, sekitar 25-30 orang. Kadang ibadah kita adakan perjamuan kasih. Kasihan mereka. Puji Tuhan kalau sekarang wis ketok ayu-ayu ya toh. Ketok pakaiane wis ketok nyelnek itu wis ambune seker-seker ya kan. Oh lek dulu ndak Saudara. Ibadah ngangkat tangan kene wis sing situ wis waduh wis. Ngerti maksud saya? Karena dulu enggak ada ibadah sore, Jumat siang jam 10. Mereka habis kerja mulung, kadang belum mandi Saudara, mereka ikut ibadah. Ayo angkat tangan kita. Waduh, ketika mereka mengangkat tangan yang sebelahnya mulai aduh iki seger gitu kan ya. Belum mandi, belum apa, habis kerja. Mereka beribadah kepada Tuhan. Lambat laun kita mulai ajarkan bagaimana cara ketika beribadah itu menghormati, menghargai Tuhan. Ya harus apa? Membersihkan dirinya sebelum ibadah. Yo aduh sore mosok ibadah. Ya. Masa ibadah? Wong saya lu pagi-pagi sini meskipun dingin aku yo atus Saudara. Ya. Oleh Surabaya enggak ada dinginnya. Ya, Surabaya meskipun hujan itu atus enak, ya. Tapi kalau di daerah kayak gini kan airnya so bening kan seger gitu kan ya. Ya. Bangun pagi ya mandi Saudara. Mosok ibadah gak adus. Ya. Jadi Tuhan lihat, aduh, oh tuh apa? Tuhan kan bukan lihat apa? Wajahnya, Tuhan kan lihat hati. Iya lihat hati, tapi yo ndelok kon gak atus yo padha ae. Bukan Tuhan yang melihat tonggomu sebelah kiri kananmu lho. Ya. Saya ajarin mereka. Lama-lama mulai apa? Ya, lama-lama ada teman-teman yang memberikan apa? Baju layak apa? Baju layak pakai. Baju layak pakai disalurkan sehingga mereka boleh apa? Nah, dengan berjalannya waktu mereka juga bekerja, mereka mengerti sisihkan uangnya untuk beli pakaian-pakaian yang pantas untuk dibuat beribadah. Meskipun kadang ya si awut-awutan Saudara. Ya wajar namanya didik orang seperti itu enggak gampang seperti membalik sebelah tangan. Karena biasa mereka hidup bebas, hidup liar. Didike yo alon-alon, penuh dengan kesabaran. Wong itu gampang loro hati. Ya maaf ya, orang kalau seperti itu kan mudah tersinggung. Jadi bisa membawa diri saya untuk bisa membawa benar-benar jangan sampai mereka tersinggung kecewa gitu kan. Dididik secara benar. Ya. Jadi sombong di sini yang membuat usia jatuh dan hidupnya tragis. Karena sombong tinggi hati. Yesaya pasal 2 ayat 11 kita baca lalu kita berdoa. Yesaya pasal yang kedua. Ya. Pak tolong bisa dibantu baca Pak, yang keras. Ya. Demikian bunyinya, manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Amin. Apa? Manusia yang sombong akan apa? Direndahkan. Ya. Orang yang angkuh akan ditundukkan. Ya. Tapi sekali lagi, sombong di sini bukan karakter yang membuat jatuh. Tapi kesombongan karena ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Berkat. Makanya kalau hari ini kita dikasih Tuhan hanya semampu Tuhan tahu kapasitas, ya mengucap syukur, jangan memaksa. Amin.
Ojo memaksa Tuhan kongkon berkati berlimpah-limpah berlebih-lebih. Kalau engkau siap gak apa-apa. Tapi kalau belum siap kau terima berkat, itu akan membawa dampak yang tidak baik dalam diri kita. Nanti akan membuat gaya hidup kita berbeda. Pribadi kita jadi pribadi yang berbeda. Ya. Ada orang Jawa itu bilang loh, kuat melarat gak kuat soge. Melarat kuat saudara. Masuk bangun isu pagi siang, masuk bertokol di gereja kuat. Tapi lek wis soge gak kuat nang gereja. Betul? Ditelepon sama ini. Gereja enak-enak loh saudara, ditelepon. Ya ngalih teko gereja. Karena ada apa? Karena ada job. Ya selesai nolak ibadahnya dulu. Job itu masalah urusan belakang. Apa Tuhan nggak? Kalau mungkin hari ini jobnya gagal, apa Tuhan nggak bisa kasih ganti job yang lebih baik? Amin. Utamakan Tuhan dulu seperti awal kita datang. Jangan merubah sikap kita kepada Tuhan, beribadah kita kepada Tuhan. Supaya berkat itu tidak menghancurkan diri kita. Tapi berkat itu membawa sesuatu yang luar biasa dalam kita. Amin. Kita bisa jadi berkat, kita bisa jadi saluran berkat buat orang lain. Banyak orang sebenarnya sudah diberkati. Tapi ketika dia ingin salurkan berkatnya, eman. Tapi kalau menyalurkan berkatnya orang lain, saya punya teman sebagai penutup bercerita. Saya pelayanan di penjara-penjara kan. Salah satunya di lapas perempuan ini, Panjen itu ya, ini pokoknya gadang lurus itu sana ya. Pabrik gula atau apa dekatnya itu ya. Sampai di Pamekasan Madura. Saya punya teman. Dia bisa memberkati. Tapi berkatnya bukan uangnya sendiri. Berkatnya uang yayasan. Saya tanya, kamu mau diberkati enggak? Ya mau. Kalau engkau mau diberkati, kamu harus memberkati dari apa? Dari kantongmu sendiri. Kalau engkau memberkati orang dengan uang yayasan, yang diberkati siapa? Yayasane. Kamu nanti selama hidupmu ya tetap jadi sopir kayak gini aja. Kenapa? Karena engkau menyalurkan berkat dari yayasannya yang diberkati. Tapi coba kamu berubah. Bukan berarti engkau menabur kepingin diberendak saudara. Tapi itu ya saya belajar. Taburlah dengan apa? Berkatilah orang dengan dompetmu sendiri keluar. Dan dia nurut. Dan puji Tuhan, sekarang dia mulai apa? Lambat laun mulai apa? Diberkati. Bukan berarti memberi itu bisnis, bukan. Ada orang mengajarkan kau diberkati 10, bukan berarti kau diberkati 10 dapat 100, enggak. Kita belajar memberkati keluar dari kantong sendiri. Masalah berkat dan Tuhan ganti itu urusannya Tuhan, amin. Tapi yang pasti Tuhan tidak pernah berhutang sama kita. Alkitab katakan ketika engkau menabur, engkau pasti akan menuai dengan ukuranmu. Ukurannya Tuhan. Kalau engkau diberkati hari ini, jangan sampai membawa berkat itu, jangan sampai membawa seperti kehidupan usia. Tapi ketika engkau hari ini hidup di dalam berkat Tuhan, jadikan berkat itu jadi berkat buat orang lain. Amin. Ya. Dengan demikian saya percaya Tuhan akan menjaga dan melindungi dalam setiap hidup kita. Sehingga ending nanti cerita hidup kita tetap bagus di mata Tuhan dan juga di mata sesama. Amin. Wah, ketika nanti kita dipanggil Tuhan, cerita-cerita tentang kehidupan, waduh ini Pak siapa, waduh ini Ciamil dulu ini. Jangan sampai ketika nanti dipanggil Tuhan ada waduh Pak itu aduh bocah Pak hidupnya Pak. Seutang gak pernah nyaur Pak itu Pak. Ya. Hamba Tuhan utang rono, utang rene ditagih. Nagih hamba Tuhan itu rada angel. Coba saudara ngutang yang Mbak Tuhan golek ditagih, Pak duwe kasih sak itu ya, Pak. Ya.
Tapi hamba Tuhan memang harusnya tidak boleh berhutang. Ya. Berhutang untuk kehidupan sehari-hari jangan sampai. Izin, malu. Ya. Kenapa? Kita percaya bahwa Tuhan itu hidup. Amin. Amin. Jangan sampai berkat itu menjadikan kita sombong dan tinggi hati. Yang endingnya kusta. Jatuh lagi di dalam hal yang tidak baik. Mari kita berdoa. Mari pemain musik ya. Selidiki aku ya, selidiki aku. Haleluya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku. Selidiki aku, Mari kita lihat setiap pribadi kita pagi ini. lihat hatiku, Haleluya Tuhan. apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat Aku kebaikan haleluya. yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap Aku lihat. Masa udah malu pada berdiri. kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap Mari lihat setiap kami pagi ini Tuhan. Lihat setiap kami pagi ini. Haleluya.
Mari kita lihat setiap hati kita hari ini. Mari introspeksi dirimu secara pribadi, lepas pribadi. Apakah berkat yang engkau terima hari ini menjadikanmu tinggi hati, menjadikanmu sombong, menjadikanmu angkuh, congkak, tidak memperdulikan orang lain? Atau justru berkat yang kau terima hari ini membuat engkau menjauh dari Tuhan dengan berbagai-bagai alasan? Mari pergunakan berkat yang sudah Tuhan berikan buatmu hari ini. Pergunakan dengan sebaik mungkin dalam hidupmu. Jangan sampai berkat yang kau terima akan diambil kembali. Mari lihat kami pagi ini Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami kalau seringkali kami menyalahgunakan berkat yang sudah Tuhan percayakan buat kami. Ampuni kami pagi ini. Haleluya Tuhan. Mari baik berdoa untuk kita semua pagi ini. Untuk firman yang sudah kita dengar. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Bapa. Biarlah Tuhan ajari kami untuk senantiasa taat akan kebenaran firman-Mu yang sudah mengajarkan kami pada pagi hari ini untuk kami boleh mengelola berkat yang dari Tuhan sehingga kami tidak jatuh di dalam kesombongan. Dan kami boleh mengakhiri setiap kehidupan kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh-Mu tetap berkuasa atas kami. Roh-Mu tetap berbicara atas kami Tuhan. Roh-Mu juga selalu menyertai hamba-Mu Bapak Antonius. Dimanapun beliau berada, melayani, menjadi berkat buat setiap orang yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Antonius dalam pelayanannya kepada orang-orang yang kecil, buat orang-orang di sekitarnya ya Tuhan. Kepada pemulung-pemulung ya Tuhan, Kau senantiasa memberkati hamba-Mu ini sehingga boleh menjadi berkat buat jemaat yang dilayani ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati keluarganya, anak cucu dan menantunya ya Bapak. Juga istrinya ya Bapak, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kau juga memberkati jemaat-Mu yang saat ini sudah datang untuk beribadah kepada Engkau. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selalu kembali. Terima kasih atas pelayanannya Bapak Antonius. Biarlah Tuhan yang semakin pakai dan Tuhan memberkati dalam pelayanan dan kerinduannya Bapak selalu diberkati Tuhan dan semakin dipakai oleh Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita akan bersihkan. Segalanya
Bapak Ibu saudara sekalian, biarlah Tuhan yang memulihkan dengan berlipat kali ganda. Amin. Pengumuman untuk ibadah sepekan Selasa ada menara doa jam 6 sore, dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berkati bagi acara Natal di tempat ini, boleh disalurkan ke Ibu Didit dan boleh kita kelola bersama-sama. Dan jangan lupa nanti sore jam 4 ada 4 tempat yang harus kita datangi, di Turen, di GBDI Sembrong, dan di GKN Malang di tempatnya Pak Martin. Kita nanti bagi tugas di masing-masing tempat. Itu pengumuman yang bisa kami sampaikan. Saya undang Bapak Ibu untuk bagi berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita akan memujikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Berkati Pak Anton, berkati Tuhan Yesus, tim PAW. Biarlah Engkau senantiasa tolong yang melayangkan kolektan LCD, semua diberkati Tuhan. Tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi, Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, dari anak sekolah minggu, kamu dan remaja, orang dewasa, para lansia. Biarlah saat ini yang membutuhkan pertolongan Tuhan, biarlah Engkau campur tangan Tuhan. Mungkin saat ini sedang, oh Tuhan, anak-anak-Mu yang masih sekolah diberikan hikmat, yang sedang ujian Tuhan tolong. Yang kesulitan ekonomi, keuangan, baik rumah tangga, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sakit saat ini, yang dalam keadaan sakit, butuh tinggading, yang tidak dapat datang ibadah, Tuhan juga akan lawat dan berikan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada pagi hari ini bangsa negara kami yang kami cintai Tuhan. Biarlah Engkau memberkati bangsa ini. Kami mohon pertolongan Tuhan. Saat-saat politik yang sedang memanas, Tuhan kendalikan semuanya Bapa. Baik calon-calon presiden wakilnya, jangan saling menghujat, saling mengolok Tuhan. Supaya mereka senantiasa berjalan seturut pimpinan Tuhan. Kayak berdoa pemerintahan yang sedang berjalan. Pak Jokowi, wakil dan gubernur, bupati, wali kota, muspika, kepala desa, RT, RW, DPR, MPR, berikan roh takut akan Tuhan. TNI Polri boleh mengamankan Indonesia, jauhkan dari segala rongrongan teroris apapun juga Tuhan. Kami berdoa biarlah pagi hari ini Tuhan akan memberkati seluruh jemaat-Mu sebentar mau pulang, lindungi sertai tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Kami percaya hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Kami mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan kita untuk minta berkat dari Tuhan.
anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki, perempuan. Biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan berkat rahmat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat kekuatan, panjang umur, berkat mujizat terjadi atas kami segalanya mulai sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita. Semua yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita segalanya. Silakan duduk.